Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya. Kita masih diberikan kesehatan dan kemudahan, kelancaran dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, hingga umat beliau hingga akhir zaman. Di kesempatan kali ini, insyaallah kita akan membacakan Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka. Khusus yang akan kita bahas kali ini mengenai Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-6, yaitu tentang bagaimana respon kita dalam mendengar atau menerima sebuah berita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya alladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang yang fasik membawa berita, maka selidikilah agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum dengan tidak mengetahui, maka jadilah kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Mengenai tafsir Al-Azhar tentang surah Al-Hujurat ayat 6 ini, di sini dituliskan judulnya yaitu bermasyarakat, tentang bagaimana cara kita bermasyarakat. Terutama ini khususnya dalam hal kita menanggapi sebuah berita. Dalam hal bagaimana kita menanggapi suatu kabar. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu orang yang fasik membawa berita, maka selidikilah agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum dengan tidak mengetahui, maka jadilah kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Barusan kita baca terjemahan surah Al-Hujurat ayat 6. Di dalam tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, yaitu pada juz ke-26, ayat ini jelas sekali memberikan larangan yang sekeras-kerasnya lekas percaya kepada berita yang dibawa oleh seorang yang fasik, memburukkan seseorang atau suatu kaum. Janganlah perkara itu langsung saja diiyakan atau ditidakkan, melainkan diselidikilah terlebih dahulu dengan seksama sekali benar atau tidaknya. Jangan sampai karena terburu menjatuhkan keputusan yang buruk atas suatu perkara, sehingga orang yang diberitakan itu telah mendapat hukuman, padahal kemudian ternyata bahwa tidak ada sama sekali salahnya dalam perkara yang diberitakan orang itu. Di dalam sebab turunnya ayat ada disebutkan bahwasanya hal ini bersangkut paut dengan berita yang dibawa kepada Rasulullah oleh Al-Walid bin Uqbah bin Abu Mu'id. Menurut riwayat Sa'id yang diterimanya dari Qatadah, bahwa pada suatu hari Nabi SAW mengutus Al-Walid bin Uqbah itu memungut sedekah zakat kepada Bani Mustalik
yang telah mengaku tunduk kepada Nabi dan telah memeluk agama Islam. Sesampai Al-Walid di negeri Bani Mustalik itu, maka maksudnya memungut zakat itu tidaklah berhasil baik. Lalu Al-Walid segera pulang ke Madinah dan melaporkan kepada Nabi SAW bahwa Bani Mustalik itu telah murtad dari Islam. Lalu Rasulullah SAW mengutus Khalid bin Walid bersama seperangkatan tentara datang ke negeri itu. Tetapi kedatangan itu janganlah menghebohkan dan disuruh beliau menyelidiki terlebih dahulu dengan seksama dan teliti. Dan jangan terburu-buru mengambil sikap keras. Khalid langsung melaksanakan perintah itu dan dia datang ke tempat itu pada malam hari, sehingga tidak ada orang yang tahu. Setelah itu dikirimnyalah beberapa orang spion masuk ke dalam kampung itu untuk menyelidiki lebih mendalam dan lebih dekat. Setelah berapa lamanya, spion-spion itu pun datang kembali membawa laporan bahwa penduduk kampung Bani Mustalik itu menjalankan agama Islam dengan baik. Kedengaran azan dan sembahyang berjamaah pada waktunya. Setelah itu, spion itu pun datang kembali kepada Khalid membawa laporan. Berita bahwa orang-orang itu murtad adalah berita bohong belaka. Jelas sekali bahwa mereka tetap dalam Islam. Khalid pun segera melaporkan segala hasil penyelidikannya itu kepada Nabi. Maka turunlah ayat ini, memberi ingat bahwa jika datang orang fasik membawa berita, hendaklah diselidiki terlebih dahulu dengan seksama. Jangan sampai suatu kaum menderita suatu malapetaka dengan tidak semena-mena, padahal bukan kesalahannya. Kalau hal ini kejadian, tentulah kamu juga yang menyesal. Nabi sendiri sampai berkata, At-ta'anni minallahi wal-ajalah minasyaitan. Menyelidiki dengan tenang adalah dari Allah dan tergopoh-gopoh adalah dari syaitan. Dalam lain riwayat, disebutkan pula bahwa Al-Walid diutus kepada Bani Mustalik itu setelah mereka memeluk Islam. Setelah mendengar bahwa dia datang, Bani Mustalik itu datang ramai-ramai hendak menemuinya. Maka Al-Walid itu sendiri yang timbul takutnya, sehingga lekas-lekas dia lari kembali menemui Rasulullah dan melaporkan bahwa kaum itu mengejarnya dan hendak membunuhnya, dan mereka tidak mau membayar zakat. Mendengar laporan itu, bermaksudlah Rasulullah hendak datang segera menundukkan dan menaklukkan mereka. Tetapi untung, sebab sebelum Rasulullah dan angkatannya berangkat ke negeri kaum itu, maka utusan mereka telah datang lebih dahulu menemui Rasulullah ke Madinah. Lalu mereka berkata, "Ya Rasulullah, kami mendengar utusan engkau telah tiba." Maka kami pun datanglah beramai-ramai hendak menemui dia dan menghormati kedatangannya dan hendak membayar zakat yang wajib kami bayar. Tetapi sebelum kami sampai ke tempatnya, dia telah lari. Kemudian sampai pula kepada kami berita bahwa dia mengadu kepada Rasulullah bahwa kami hendak membunuhnya. Demi Allah, tidaklah kami berniat begitu sama sekali. Pada waktu itulah turun wahyu ini yang terang-terang menjadi bukti atas kebenaran pengakuan mereka, bahwa mereka sekali-kali tidak berniat hendak membunuh utusan Rasul. Bahkan di dalam ayat dijelaskan sekali bahwa Al-Walid telah diberi nama yang hina, yaitu fasik, tegasnya seorang pembohong. Ibnu Zaid dan Muqatil dan Sahab bin Abdullah memberi arti fasik itu ialah kadzab, pembohong. Abul Hasan Al-Warraq memberi arti orang fasik adalah orang yang tidak segan-segan menyatakan suatu perbuatan dosa. Inilah satu contoh teladan yang jelas sekali akan jadi pedoman bagi kaum muslimin bahwasanya mereka tidak boleh cepat saja menerima suatu berita yang di zaman modern ini kerap kali dinamai isu-isu atau kabarnya konon atau gosip atau fitnah yang dibikin-bikin sehingga masyarakat menjadi heboh. Kabar berita demikian kadang-kadang tidak tentu saja ujung pangkalnya, dan orang banyak lekas
dan orang banyak lekas saja menerima dengan tidak berpikir panjang atas kebenarannya. Terbetik berita bahwa di Jakarta Timur, di atas satu pohon beringin kelihatan orang bersayap terbang ke angkasa. Orang banyak pun berkerumun datang ke sana, padahal setelah dilihat tidak ada sama sekali. Atau ada berita bahwa 2 orang pemuda dan pemudi melakukan zina, lalu kedua badan mereka menjadi terikat, tidak mau dipisahkan lagi. Ini terjadi di Jakarta Barat. Maka berkerumun pula lah orang ke sana, karena berita ini diperbuat seakan-akan berita yang terang dan sah. Padahal setelah sampai ke tempat yang dikatakan itu sama sekali tidak terdapat apa yang dikatakan itu. Di zaman peperangan, ketika Jepang mulai menyerbu Indonesia, pemerintah Belanda telah habis dan hilang wibawanya lama sebelum Jepang masuk. Sebab Belanda tidak sanggup membendung berita-berita semacam ini. Inilah yang dinamai pada waktu itu dengan radio dengkul, karena tidak tahu dari mana asal mulanya. Orang-orang tidak lagi mempunyai kecerdasan pikiran sehingga tidak dapat menimbang di antara benar dengan salah. Maka dengan ayat yang tengah kita tafsirkan ini, agama Islam telah memberikan pedoman yang jelas bagi kita yang beragama Islam. Jangan lekas menerima berita yang dibawa orang. Selidiki lebih dahulu dengan seksama. Kabar berita semacam itu tidak sedikit yang membahayakan bagi orang yang tidak bersalah. Di zaman Jepang, saya sendiri difitnah orang. Dikatakan mendapat beras dari Toyokan Kakka, gubernur Jepang, 1 goni tiap awal bulan. Orang ketika itu tidak ingat lagi hendak memegang ayat ini. Tidak ada yang pergi mengintip ke rumah saya sejak Maret 1942 sampai Agustus 1945. Agak sekali saja pun cukuplah menyelidiki dari mana beras itu dibawa orang. Dari pintu belakangkah atau dari pintu muka? Siangkah dibawa atau malam? Dengan pedatikah atau dengan mobil? Dengan serdadu Jepangkah atau saya sendiri? Namun berita itu tersebar amat luas di seluruh Sumatera Timur. Maka kalau memang agama Islam ini akan kita jadikan pedoman hidup kaum muslimin di Indonesia, rasanya ayat inilah yang patut kita pegang. Jika kita mendengar gosip-gosip yang demikian dalam masyarakat kita, sehingga tanah air kita tidak jadi subur untuk gosip seperti demikian. Begitulah isi dari tafsir Al-Azhar karya Prof. Dr. Hamka. Seperti yang barusan saya bacakan, gaya bahasa yang disampaikan oleh Buya Hamka yaitu gaya bahasa orang Sumatera, tentunya gaya bahasa Minang atau gaya bahasa Melayu. Sekian tafsir Al-Azhar karya Prof. Dr. Hamka. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.